Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Raudatun Nisa dari unit 3 semester 2 Prodi PAI. Ingin membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154 sampai dengan 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Hukum bacaan ayat 154. Wala, la mad asli. Sebelum alif terdapat fathah, maka panjangnya satu alif dua harkat. Qulu mad asli. Sebelum waw terdapat dumah, panjangnya satu alif dua harkat. Mai, nun mati berjumpa dengan ya, idgham bi gunnah. Yuq, qalqalah sugra. Huruf qalqalah qa, ta, ba, jim, dai. Fi mad asli, karena sebelum ya terdapat baris kasrah. Bi mad asli, panjangnya satu alif dua harkat. Lillah, tarqiq, karena sebelum lam jalalah terdapat baris kasrah. Amwas, mad arid disukun karena terjadi wakaf. Karena terjadi wakaf, yaitu panjangnya satu alif, boleh satu alif dua harkat, boleh dua alif empat harkat, dan boleh tiga alif enam harkat. Qaf dan lam itu tanda wakaf, yaitu namanya al-waqfu aula, lebih baik berhenti daripada melanjutkan bacaan. Kemudian ahya'u, mad wajib mutasil, karena dalam mad tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam satu kata, maka panjang bacaannya yaitu boleh 5 harkat dan juga boleh 6 harkat. Baris 2 berjumpa dengan waw, idgham bi gunnah. La mad asli. Killa, nun mati berjumpa dengan lam, yaitu idgham bila gunnah, tidak berdengung. La mad asli. Tash'urun, mad arid disukun karena terjadi dua wakaf yang diwakafkan. Yang pertama mati asli pada waw, kemudian nun yang mati karena diwakafkan. Panjangnya boleh 2, 4 ataupun 6 harkat. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Hukum bacaan wala qalqalah sugra. Luan wajibu gunnah, kira-kira berdengungnya sekitar 2 harkat. Luan. Kum, mim mati berjumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Syai, sebelum ya mati berjumpa dengan baris fathah, maka itu hukum bacaan mad len, yaitu boleh 2 harkat, 4 harkat ataupun 6 harkat, tetapi sebaiknya 2 harkat kalau sedang menyambungkan bacaan. Kemudian baris 2 berjumpa dengan mim, idgham bi gunnah, yaitu berdengung. Karena terdapat tasydid pada mim, itu merupakan tanda wajib gunnah, maka di situ juga terdapat hukum wajib gunnah, yaitu wajib berdengung. Minal, yaitu
alif lam qamariyah, yaitu jelas. Kemudian khaw, waw mati, sebelum waw mati terdapat baris fathah, maka hukum bacaannya madlen. Boleh 2 harkat, 4 ataupun 6 harkat. Kemudian wal, alif lam qamariyah. Ju, mad asli, panjangnya 1 alif 2 harkat. Wanak, qalqalah sugra. Sim, baris 2 berjumpa dengan mim, idgham bi gunnah. Kemudian terdapat tasydid pada mim, itu tanda wajib gunnah, maka terdapat wajib berdengung di situ. Sim. Kemudian minal, qalqalah minal, alif lam qamariyah. Kemudian amwa, mad asli, panjangnya 1 alif 2 harkat. Wal, alif lam qamariyah. Nun mati berjumpa dengan fa, yaitu ikhfa. Was, alif lam syamsiyah. Sama seperti matahari yang tidak jelas, berarti waktu kita membacanya lamnya seperti tidak ada di situ. Was, tidak ada walsa, was, langsung was. Samarat, yaitu mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena pada ra itu padahal ada alif di depannya. Karena barisnya sudah tegak, kan sudah panjang, maka tidak dituliskan lagi. Jadi kalau mad arid lisukun apabila terdapat 2 huruf mad yang di depannya terjadi diwakafkan pada ta, yaitu panjangnya boleh 2, 4 ataupun 6. Kemudian tanda wakaf pada qa dan lam itu namanya al-waqfu aula, yaitu lebih baik berhenti. Kemudian wabasyirius, itu juga lam, alif lam syamsiyah. Sha, mad asli. Birin, itu mad arid disukun, panjangnya boleh 2, 4 ataupun 6 harkat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, alif lam syamsiyah. Di mad asli, panjangnya 1 alif 2 harkat. Za, mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada lain kata. Panjangnya 2 alif setengah 5 harkat. Sha, mad asli, panjangnya 2 harkat. Hum, di situ terdapat mim mati berjumpa dengan mim, maka itu hukum bacaan idgham mimi. Kemudian pada mim di depan itu terdapat tasydid, maka hukum bacaannya juga wajib gunnah, yaitu wajib berdengung. Selain itu, mim berjumpa dengan mim itu juga idgham mutamasilen, karena perjumpaan 2 huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya juga sama. Kemudian si, mad asli, panjangnya 2 harkat. Tanda wakaf pada qa dan bersambung dengan lam itu tanda al-waqfu aula, lebih baik berhenti daripada melanjutkan bacaan. Qa mad asli. Lu mad jaiz munfasil, karena terdapat mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di lain kata, panjangnya 5 harkat. Kemudian inna, wajib gunnah, kira-kira wajib berdengungnya sekitar 2 harkat. Na mad asli, panjangnya 2 harkat. Lillah, bacaannya tarqiq, karena pada sebelum lam jalalah bertemu dengan baris kasrah,
maka di situ bacaannya tipis ataupun terkik. Wa inna, wajibu gunnah. Kemudian na'i, itu mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harkat. Ilai, sebelum ya mati berjumpa dengan baris fathah, maka hukum bacaannya madlen. Boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Tetapi lebih baik 2 harkat sewaktu melanjutkan bacaan. Ilaihi. Kemudian ra mad asli, panjangnya 2 harkat. Ji'un, mad arid disukun karena terjadi 2 wakaf. Yang pertama wakaf asli, pada waw itu wakaf asli, kemudian nun itu terjadi wakaf karena diwakafkan. Maka panjangnya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, dan juga boleh 6 harkat. Kemudian tanda wakaf ka bersambung dengan lam itu yaitu al-waqfu aula, lebih baik berhenti daripada melanjutkan bacaan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hukum bacaan. Pada u terdapat waw, namun waw di situ waw ziyadah. Waw lebih namun dianggap tidak ada. Biasanya pada waw itu terdapat bulatan bundar di atasnya atau safir mustadir. Cara membacanya ula, tidak dipanjangkan pada u. Kemudian la, mad asli berjumpa dengan hamzah dalam satu kata yaitu mad wajib mutasil. Panjang bacaannya bisa 5 harkat sampai 6 harkat. Alai, ya mati berjumpa dengan fathah mad len. Bisa kita panjangkan 2, 4 ataupun 6. Namun kalau melanjutkan bacaan sebaiknya kita baca 2 harkat. Alaihim. Him, mim mati berjumpa dengan swa, idhar syafawi. Swalawa, mad asli, panjangnya 2 harkat. Tum, baris 2 dhammah berjumpa dengan mim, maka idgham bi gunnah. Di situ terdapat juga wajibu gunnah karena mim bertasydid. Kira-kira wajib berdengungnya sekitar 2 harkat. Mir, nun mati berjumpa dengan ra, yaitu idgham bila gunnah, tidak berdengung. Rabbihim, mim mati berjumpa dengan waw, yaitu idhar syafawi. Kemudian warahmah, pada tanda wakaf di situ al-waqfu aula, yaitu lebih baik berhenti daripada melanjutkan bacaan. Kemudian waula, u juga. U di situ terdapat waw, yaitu waw ziyadah, waw yang lebih namun tidak dianggap. Biasanya pada waw itu terdapat bulatan bundar atau safir mustadir. La, mad asli berjumpa dengan hamzah itu merupakan mad wajib mutasil. Panjangnya bisa 5 harkat dan juga bisa 6 harkat. Kemudian humul, itu merupakan alif lam kamariyah, yaitu yang jelas sama seperti bulan. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Maka pada bacaan ini juga kita harus menampakkan lam. Humul, menampakkan lam mati. Kemudian muhtadun, di situ terjadi wakaf yang karena pada ma asli diwakafkan dengan nun tersebut. Maka hukum bacaannya ma'arid sukun yang panjangnya boleh 2 harkat, 4 ataupun 6. Kemudian pada wakaf tersebut terjadilah wakaf tam. Kenapa? Karena di situ wakaf yang sempurna antara lafaz dan makna, tidak berhubungan dengan yang sesudahnya.
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, hukum bacaan. Sebelum inna terdapat seperti bunga. Itu merupakan tanda hizbu. Hiz atau hizbu itu merupakan kumpulan-kumpulan ayat di dalam Al-Quran yang disusun sengaja agar untuk mempermudah membaca Al-Quran. Nah, di lingkaran bacaan ini, di sini di samping ayat ini terdapat 1/4 Al-Hizbu 3. Berarti ini merupakan pada hizbu ada yang 1/4, 1/2, 3/4 dan 4/4. Ini merupakan 1/4. Di bawahnya Al-Hizbu 3. Jadi ini merupakan hiz ke-3. Kemudian inna itu hukum bacaan wajibu gunnah, yaitu wajib berdengung. Kira-kira berdengungnya 2 harkat. Kemudian innas safa. Innas itu alif lam syamsiah. Fa mat asli panjangnya 2 harkat. Wal alif lam qamariyah. Marwat min nun mati berjumpa dengan sya, yaitu ikhfa. Kemudian itu mad wajib mutasil karena mad asli berjumpa dengan hamzah pada satu kata, panjangnya bisa 5 harkat dan juga bisa 6 harkat. Irillah. Pada irillah itu terdapat tarqiq karena sebelum lam jalalah terdapat baris kasrah. Berarti bacanya tipis, bukan irillah tetapi irillah. Kemudian jim itu tanda jaiz, boleh berhenti dan juga boleh melanjutkan bacaan. Faman nun mati berjumpa dengan ha, idhar halqi. Kenapa disebut halqi? Idhar halqi karena setiap makhraj huruf-huruf tersebut keluar dari tenggorokan. Kemudian jal alif lam qamariyah bai nun sebelum ya mati terdapat baris fathah. Itu merupakan mad len, bisa 2, 4 ataupun 6 harkat. Fala mad asli panjangnya 2 harkat. Juna mad asli 2 harkat. Alai sebelum ya mati terdapat baris fathah, itu mad len. Nun mati berjumpa dengan ya, yaitu idgham bi gunnah. Tau. Itu mad len karena sebelum waw mati terdapat baris fathah. Kenapa di situ tidak dinampakkan waw mati? Karena orang Arab kalau terdapat 2 penggandaan huruf itu digandakan. Waw yang pertama itu waw mati, sedangkan waw yang kedua waw hidup, maka tawwa. Waw mati sebelum waw mati berjumpa dengan baris fathah maka mad len. Bihima mad asli panjangnya 2 harkat. Kemudian terdapat qaf bersambung dengan lam. Itu merupakan tanda wakaf. Al-waqfu aula, lebih baik berhenti daripada melanjutkan bacaan. Kemudian waman nun mati berjumpa dengan ta, ikhfa. Tau sama juga seperti tadi mad len, yaitu terdapat 2 waw. Waw yang pertama waw mati, yang kedua waw berbaris fathah. Maka sebelum waw mati terdapat baris fathah, itu mad len, panjangnya 2, 4 ataupun 6 harkat. Khai ya mati berjumpa dengan sebelum ya mati berjumpa dengan baris fathah, maka itu mad len, panjangnya 2 sampai 4 ataupun 6. Kemudian ran
ketika kita menyambungkan bacaan, itu terjadi baris fathah berjumpa dengan fa, maka itu ikhfa. Tetapi apabila kita berhenti, di situ khaira kita bacanya, bukan lagi khairan. Khaira. Karena kenapa kita baca khaira? Karena apabila wakaf terdapat baris fathah kemudian berjumpa karena baris fathah, kita baca satu, dua fathah kita baca satu, itu terdapat mad iwad, panjangnya 2 harkat. Karena tadi saya baca menyambungkan bacaan, itu terjadi ikhfa, bukan mad iwad. Kenapa tadi saya menyambungkan bacaan? Karena terdapat lam, tanda wakaf lam, itu lam wasal, yaitu tidak boleh berhenti. Fa inna, itu terdapat wajibu gunnah. Nallah. Nah, di sini takim, bukan tarqiq, karena sebelum lam jalalah terdapat baris fathah. Bacanya harus nallah, bukan nallah. Nallah. Di situ takim, tebal. Sya mad asli kirun, baris 2 dhammah berjumpa dengan ain idhar halqi. Alim. Nah, di situ terjadi wakaf, yaitu 2 wakaf. Yang pertama wakaf yang mati asli, yang kedua wakaf yang dimatikan. Maka mad arid li sukun, panjangnya boleh 2 harkat, 4 ataupun 6. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, inna merupakan wajibu gunnah, wajib berdengunya sekitar 2 harkat. Kemudian nalladzi, alladzi itu alif lam syamsiyah, di mad asli, panjangnya 2 harkat. Yaktumu, mu mad asli, panjangnya 2 harkat. Ma'an, mad jaid munfasil, karena dalam mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, namun di lain kata, panjangnya 5 harkat. Anzal, nun mati berjumpa dengan za, ikhfa. Na mad asli, panjangnya 2 harkat. Minal, alif lam qamariyah, bayi. Nah, di situ mad len, karena ya itu padahal terdapat 2 ya. Yang pertama ya mati, yang kedua ya yang hidup, tapi kasrah. Jadi sebelum ya mati berjumpa dengan baris fathah, itu mad len, panjangnya bisa 2 harkat, 4 ataupun 6 harkat. Na mad asli. Wal, alif lam qamariyah. Huda mad asli, panjangnya 2 harkat. Mim ba'di, nun mati berjumpa dengan ba, itu merupakan iklab, yaitu membalikkan bunyi nun mati menjadi bunyi mim yang ringan. Jadi bukan kita baca lagi min, tapi mim ba. Ma mad asli. Bayi mad len, sama juga, yaitu 2 ya. Yang pertama ya mati, kedua ya yang hidup, panjangnya 2, 4 ataupun 6 harkat. Tetapi ketika kita membaca menyambungkan ayat, sebaiknya 2 harkat saja. Yanna, wajibu gunnah. Na mad asli. Linna, wajibu gunnah, wajib berdengunya sekitar 2 harkat. Na mad asli, panjangnya 2 harkat. Fil, alif lam qamariyah. Fil alif lam qamariyah ya. Kita, ta mad asli, panjangnya 2 harkat. Lam tersebut tanda wakaf, yaitu wakaf lam wasal. Maksudnya tidak boleh berhenti pada ayat tersebut. Ula, pada u, di depan u terdapat waw, itu merupakan waw ziyadah, yaitu waw lebih namun dianggap tidak ada. Biasanya pada waw ini terdapat bulatan bundar.
atau dinamakan dengan safir mustadir. Namun cara membaca u langsung ula, tidak u tidak panjang. La mad wajib mutasil, yaitu mad asli berjumpa dengan hamzah dalam satu kata, namun panjangnya bisa 5 harkat dan juga bisa 6 harkat. Humullah, yal'anuhumullah. Sebelum lam jalalah berjumpa dengan baris dhammah ataupun baris fathah itu bacaan takhim, yaitu tebal. Kemudian yal'anuhumullah itu alif lam syamsiah. La mad asli, la'inun di situ mad arid li sukun, yaitu terdapat 2 sukun yang diwakafkan. Yang pertama sukun asli, yang kedua sukun karena diwakafkan. Panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6 harkat. Nah, tanda wakaf di sini lam wasal, yaitu tidak boleh berhenti, namun karena di akhir hayat boleh berhenti. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Illa lamat asli panjangnya 2 harkat. Alladzi, Allah, alif lam syamsiah. Di mad asli panjangnya 2 harkat. Tabu, ta mad asli, bu mad asli panjangnya 2 harkat ataupun 2 ketukan. Wa aslahu mad asli panjangnya 2 harkat. Bayyanu, nah di bay tersebut mad len, yaitu apabila terdapat baris fathah waw ataupun ya, itu apabila terdapat ya ataupun waw sebelum ya ataupun waw itu baris fathah. Nah, di sini kan tidak nampak. Pada ya ini sebenarnya terdapat 2 ya. Yang pertama ya mati, yang kedua ya yang fathah. Jadi sebelum ya mati berjumpa dengan baris fathah itu mad len, panjangnya 2, 4 ataupun 6 harkat. Nu mad asli panjangnya 2 harkat. Faula, di situ kan ada waw. Waw itu merupakan waw ziyadah atau waw yang dilebihkan. Biasanya terdapat bulatan bundar di atas waw atau dinamakan dengan safir mustadir. Namun saat membaca di situ tidak panjang karena waw tersebut tidak dianggap, langsung ula, tidak dibanyakan pada u. La mad wajib mutasil, yaitu apabila mad tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam satu kata, panjangnya bisa 5 harkat dan juga bisa 6 harkat. Tu mad asli panjangnya 2 harkat. Lai mad len karena sebelum ya berjumpa dengan baris fathah namanya mad len, panjangnya 2 ataupun 4 ataupun 6. Him, nah di depan him ada tanda wakaf jim, itu namanya wakaf jaiz, yaitu boleh berhenti dan boleh juga dilanjutkan. Wa ana, nah mad asli, kemudian di situ alif lam syamsiah, yaitu alif lam yang tidak nampak ataupun tidak jelas. Tau, nah di situ juga mad len, panjangnya 4, 2, 4 dan 6. Wa mad asli panjangnya 2 harkat. Bur di situ alif lam syamsiah, kemudian rahim di situ mad alisi sukun karena terdapat 2 wakaf, yaitu wakaf huruf wakaf pertama wakaf mati asli, yang kedua wakaf yang dimatikan. Panjangnya bisa 2, 4 dan 6 harkat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Inna di situ wajib gunnah, wajib berdengung sekitar 2 harkat. Allah
alif lam syamsiyah. Zi mad asli panjangnya 2 harkat. Kemudian kafaru, mad asli panjangnya 2 harkat. Wama, mad asli panjangnya 2 harkat. Tu, mad asli juga panjangnya 2 harkat. Hum, mim mati berjumpa dengan ka, merupakan idhar syafawi. Kufa, mad asli panjangnya 2 harkat. Run, baris 2 berjumpa dengan alif, yaitu izhar halqi. Nah di depan u juga terdapat waw. Waw yang ziyadah, yaitu waw yang dilebihkan. Namun di situ dianggap tidak ada. Biasanya pada waw tersebut ada bulatan bundar yang dinamakan juga dengan safir mustadir. Namun cara membaca u langsung ula, tidak dipanjangkan pada u. La, mad wajib mutasil karena di situ mad tabi'i, namun berjumpa dengan hamzah. Dalam satu kata panjangnya bisa 5 harkat dan juga bisa 6 harkat. Alai, sebelum ya mati berjumpa dengan fatah itu mad len, yaitu panjangnya bisa 2 harkat, 4 ataupun 6 harkat. Him, mim mati berjumpa dengan lam, yaitu idhar syafawi. La'natullah. Nah, di situ merupakan bacaan takhim, yaitu sebelum lam jalalah berjumpa dengan dhammah, maka di situ kita baca takhim tebal, tidak tipis, yaitu dengan tullah, tidak dengan tullah, tetapi tullah. Wal alif lam qamariyah. La di situ merupakan mad wajib mutasil, panjangnya bisa 5 harkat ataupun 6 harkat. Wanna, nah di situ merupakan alif lam syamsiyah, kan pada nun wajib gunnah. Di situ juga berfungsi karena setiap nun ataupun mim yang ada tasdid itu tetap berfungsi wajib berunnah, tetap berfungsi wajib berdengungnya. Mad asli di situ merupakan qalqalah sugra. Ajma'in, di ain tersebut merupakan mad arid disukun karena terdapat 2 wakaf yang diwakafkan, karena yang pertama wakaf mati asli, yang kedua wakaf yang dimatikan. Yang di atasnya kan terdapat tanda wakaf lam. Di situ merupakan lam wasal, yaitu tidak boleh berhenti. Karena di akhir ayat, maka saya berhenti. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yundarun. Hukum bacaan pada kha itu mad asli, panjangnya 2 harkat. Lidi, di mad asli panjangnya juga 2 harkat. Fiha, mad asli, sama-sama panjangnya 2 harkat. Nah, pada jim itu tanda wakaf jaiz, boleh berhenti dan juga boleh dilanjutkan. La, mad asli panjangnya 2 harkat. Kemudian yukhaffafu. Nah, di situ kan ada 2 fa. Sebenarnya di situ terdapat 3 fa. Pada tasdid tersebut ada 2 fa. Pada fa yang tasdid itu ada 2 fa. Fa yang pertama fa mati asli, yang kedua fa hidup. Berarti apabila perjumpaan huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya yang sama itu dinamakan dengan idgham mutamasilen. Maka pada khaffafu itu merupakan idgham mutamasilen. An, nun mati berjumpa dengan ha, idhar halqi. Humul, alif lam qamariyah. Ada, mad asli panjangnya 2 harkat. Wala, la mad asli panjangnya 2 harkat. Hum, mim mati berjumpa dengan ya, idhar syafawi. Yundarun, itu nun mati berjumpa dengan dha, maka yundarun di situ nun mati berjumpa dengan dha,
maka hukum bacaannya ikhfa. Run. Di situ mad arid disukun karena terjadi dua wakaf, yaitu wakaf yang pertama wakaf mati asli, yang kedua wakaf yang diwakafkan, panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6 harkat. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hukum bacaan pada ayat terakhir yaitu 163. Wa ilah, lam asli panjangnya 2 harkat. Kemudian hukum mim mati berjumpa dengan alif di situ merupakan idhar syafawi. Ila, lam asli panjangnya 2 harkat. Hu, baris 2 dhammah berjumpa dengan waw di situ merupakan idgham birunnah, yaitu berdengung. Wa mad asli panjangnya 2 harkat. Hid. Nah, di situ kan saya tadi berhenti, maka terjadilah qalqalah kubra, yaitu qalqalah yang goncangannya yang sangat besar. Hid. Tanda wakaf pada jim di situ merupakan wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan. La, di situ yaitu mad tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam lain kata, maka panjangnya 5 harkat. Ila, lam asli panjangnya 2 harkat. Illa, lam asli panjangnya 2 harkat. Huwar, yaitu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, yaitu tidak jelas. Rahma, mad asli panjangnya 2 harkat. Nur, nah di situ alif lam syamsiyah. Rahim, mad arid disukun karena terjadi 2 wakaf. Wakaf yang pertama wakaf mati asli, yang kedua wakaf terjadi karena diwakafkan. Panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6 harkat. Nah, di akhir ayat ini kan ada tanda in, tanda wakaf in. Itu namanya tanda ruku', yaitu tanda berakhirnya suatu ayat ataupun surat tertentu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Maka mengenai ayat tadi, yaitu ayat yang saya bacakan, Quran surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 163, itu merupakan bacaan dan hukum bacaan mengenai MK Tahsin Al-Quran di perkuliahan kami. Jadi apabila terdapat bacaan dan hukum bacaan yang belum tentu benar, mohon dimaafkan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.